Minasan, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi dengan saya, Yoga. Kali ini kita akan belajar strategi bagaimana cara mengerjakan dokai nanti ketika JLPT. Jadi buat kalian yang masih bingung kalau dokai harus gimana, terus harus belajar apa biar bisa menguasai itu, maka ini video yang cocok buat kalian. Jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama. Jadi yang pertama ada posisi dokai dalam JLPT. Sama kayak kemarin, jadi JLPT itu ada 4 desne, ada 4 bagian, kosakata, tata bahasa, pembacaan, dan pendengaran. Nah, dokai itu menempati posisi ketiga. Jadi setelah minasan belajar kosakata dan tata bahasa, maka minasan seharusnya bisa mengerjakan dokai dengan baik. Karena dokai ini tanpa kosakata dan tanpa pengetahuan tata bahasa pasti tidak akan bisa dikerjakan oleh minasan. Jadi kosakata dan tata bahasanya harus mantap terlebih dahulu, baru minasan bisa mengerjakan dokai. Walaupun kita udah pernah atau kita udah bisa menguasai kosakata, tata bahasa dalam level itu, kemungkinan besar yang muncul di dokai itu ada beberapa kata yang tidak ada di level tersebut. Jadi agak keluar dikit gitu ya. Dan biasanya kata itu ditandai dengan tanda bintang. Di bawahnya, di bawah bacaannya itu nanti ada semacam penjelasan dikit gitu ya. Ini tuh artinya apa, ini tuh artinya apa. Atau bahkan dia nggak ngasih tahu sama sekali gitu. Biasanya itu di bagian Togorikai, di bagian pemahaman gabungan. Jadi minasan harus bisa mengetahui bacaan itu secara keseluruhan. Dan ya nggak harus dipahami satu-satu, yang penting minasan bisa paham aja. Kira-kira yang mau disampaikan di bagian itu tuh apa, di bacaan itu tuh apa. Oke desu ne. Hai, jadi ingat ya minasan, kalau minasan belum bisa kosakata dan belum bisa tata bahasa, maka jangan coba-coba ke dokai gitu, karena pasti akan tersesat. Oke des. Jadi berikutnya adalah, kalau kita mau memahami, kita mau menguasai suatu topik, ya kita harus tahu topik itu tuh kira-kira ada apa aja gitu. Nah, dokai juga sama. Di sini dia punya beberapa jenis soal, dan itu juga minasan harus tahu. Ada 6, setidaknya ada 6 jenis. Ini berdasarkan info resmi dari websitenya ya. Nanti minasan bisa lihat sendiri. Yang pertama ada Naiyo Rikai. Ini juga dibagi menjadi 3. Bacaan pendek, bacaan sedang, dan bacaan panjang. Naiyo Rikai Tambun, Naiyo Rikai Chubung. Ini kanjinya salah ya, harusnya pakai yang bung yang atas. Kemudian Naiyo Rikai yang Chobung, bacaan panjang. Sebenarnya sama aja sih, cuma bedanya ya dari segi panjangnya aja. Dan kalau yang Chubung dan Chobung ini bisa lebih dari 1 pertanyaannya untuk satu bacaan. Jadi bacaan panjang, pertanyaannya bisa ada 2, bisa ada 3, 4, bahkan 5 gitu. Kalau yang tambung biasanya cuma 1, biasanya. Karena cuma pendek aja. Baik, kemudian ada pemahaman gabungan, Togorikai, kemudian Shuchorikai, pemahaman penekanan, Chobung, dia bacaannya panjang, dan Joho Kensaku, pencarian informasi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh Naiyo Rikai, memahami isi. Di sini ada tambung terlebih dahulu ya, yang bacaan pendek. Baik, ini soalnya dari N5, JLPT N5, jadi masih gampang lah seharusnya. Baik, Arisan, ini bentuknya surat ya, jadi surat dari Ishikawa untuk Arisan. Arisan kara karita hongo oite okimasu. Saya akan meletakkan buku yang dipinjam oleh Arisan. Yang saya pinjam dari Arisan. Kariru desu ne, pinjam. Kalau yang meminjamkan berarti kasu. Ini kariru. De arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak karena saya yang pinjam ya. Kemudian Arisan ga karitai to itte ita hon mo issho ni okimasu. Saya juga meletakkan buku yang Arisan bilang ingin pinjam. So, jadi si Arisan ini juga pengen pinjam. Maksudnya selain meminjami, dia juga ingin pinjam. Omoi no de, ini kannya salah ya. Ini harusnya pakai omoi yang berat ya. Omoi no de, kyou wa 2 satsu shika motte kimasen deshita. Karena berat, saya cuma bisa bawa 2. Saya cuma bawa 2 jilid saja hari ini. De daishu, minggu depan, hoka no 3 satsu motte kimasu. Saya akan bawa 3 jilid sisanya itu. Berarti dia total pinjam 5 buku desu ne.
Tapi dia baru bawa 2 aja. Sisanya kapan? Sisanya raishu. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Ishikawa-san wa raishu nani o suru to itte imasu ka? Ishikawa-san bilang minggu depan mau ngapain gitu. Nah, di sini ada pilihannya. Yang pertama ada arisan ni hongo nisatsu kaeshimasu. Mengembalikan 2 jilid buku ke arisan. Apakah ini benar? Sebenarnya kita langsung aja cari kata kuncinya apa gitu. Di sini dia bilang raishu. Ya kita cari raishu di sini di mana? Oh, di sebelah sini. Raishu okano sansatsu o motte kimasu. Oh, berarti minggu depannya di sini ya. Kata kuncinya ada 3 sansatsu desu ne. Nah, berarti 1 bukan karena dia nisatsu. Jadi sisa jawabannya ada nibang dan yombang desu ne. Hai. Apakah dia kaeshimasu mengembalikan ataukah dia kashimasu meminjamkan? Nah, ini juga kita harus tahu ya. Di sini kata kuncinya adalah apakah dia kaeshimasu atau kashimasu. Kalau kita lihat di sini, arisan ga karitai. Arisan ga karitai. Nah, berarti si Ishikawa-san ngapain? Arisan yang pinjam, maka Ishikawa-san yang meminjamkan. So desu ne. Hai. Jadi jawabannya adalah kashimasu. Yomban desu ne. Arisan ni hongo sansatsu kashimasu. Berarti Ishikawa-san minggu depan akan meminjamkan 3 jilid buku ke arisan. Oke, jadi jangan tertipu ya minasan. Jangan asal jawab ya. Kita cari tahu dulu. Nah, ini dokai ini seperti yang saya bilang tadi, nggak akan bisa dikerjakan kalau minasan nggak tahu kata yang digunakan di sini. Jadi minasan harus paham betul terlebih dahulu bumpo dan goi, ya terutama goi sih. Bumpo kalaupun nggak bisa juga masih bisa dibantu dengan goi. Tapi kalau goi yang masih bolong-bolong bahkan cuma 20% udah pasti nggak bisa. Pasti akan kewalahan dan jawabannya pasti akan ngawur. Jadi seperti itu ya minasan. Oke, ini kalau yang lain, pemahaman isi, yang bacaan pendek, bacaan sedang, dan bacaan panjang, ya kira-kira bentuknya seperti tadi ya, sama. Cuma bedanya ya lebih panjang aja. Dan pertanyaannya lebih banyak. Tips untuk minasan mengerjakan dokai, minasan bisa mulai dari membaca pertanyaannya terlebih dahulu. So, jadi pertanyaan dulu, misalkan ada 5 pertanyaan kan dalam satu bacaan. Ya langsung aja cari pertanyaan 1 gitu. Oh ini yang dicari itu ini, langsung aja cari di bacaannya, jadi nggak usah baca dari awal sampai akhir gitu kan. Itu tipsnya, itu kalau kepepet aja. Tapi kalau misalkan minasan merasa yoyu, misalnya banyak waktu, ya bacaan jangan dari awal sampai akhir, biar ngerti gitu. Dokai itu kalau kita bisa baca dari awal sampai akhir, kemudian kita memahami, itu kita pas baca pertanyaan 1-5 misalkan, itu nggak harus baca ke atas lagi karena kita udah paham. Ya, jadi poinnya dokai itu di situ. Jadi kita baca dan paham gitu. Jadi percuma kalau baca sekilas-sekilas, aduh, pertanyaannya apa ya? Waduh, tadi apa ya? Lupa. Nah, itu kayaknya agak percuma. Kalaupun minasan kekurangan waktu ya bisa sih pakai cara kayak tadi. Baca soal dulu baru kemudian baca soalnya. Tapi lebih baik ya dari soal dulu. Oke, desu. Hai. Kemudian ada pemahaman gabungan Togo Dikai. Togo Dikai. Nah, kalau yang pemahaman gabungan ini ada 2 bacaan, desu. 2 bacaannya. Jadi di atas bisa di atas di bawah atau di kiri di kanan gitu kan. Intinya dia ada 2 bacaan yang berbeda dan kita disuruh menemukan perbedaan atau persamaannya gitu. Ya tergantung apa yang dimau sama soalnya. Misalnya, coba kita lihat di website WKWK Japanese. Di situ ada contohnya ya. Pemahaman bacaan Togorikai. Ini yang sedang, ini nggak usah, langsung aja. Bacaan panjang bukan juga. Seharusnya di sini ya. Oke, jadi di sebelah sini. Oke, jadi pemahaman gabungan ini khusus ya untuk level N1 dan N2 saja. Jadi buat kalian yang masih N5 sampai N3 bisa skip ke bagian berikutnya. Oke. So, misalnya contohnya di sini ada N1 ya. Ada 2 bacaan, yang pertama di sini dan kemudian berikutnya ada di sini gitu. Nah, contoh pertanyaannya ada kayak gini. B no dochira no kiji ni mo furerarete iru naiyo wa doreka? Isi yang dibahas di dalam bacaan dan B itu apa gitu. So, yang dibahas. Jadi kita kalau di sini kayak gini contohnya berarti kita mencari persamaan. Kemudian kalau nibang, kono jisho ga oku no shingo o
取り入れたことについて、A の筆者と B の筆者はどのような立場を取っているか. So, kalau ini menyatakan bertanya mengenai sudut pandang penulis. Apakah dia seperti ini, apakah dia seperti ini. So, tentunya bacaan E penulisnya dan bacaan B berbeda kan cara pandangnya. Nah, itu kita disuruh mencari apakah mereka sama gitu, apakah mereka berbeda, kalau beda bedanya di mana gitu. So, dan seterusnya. Ini minasan bisa baca di website. Nah, ini ada jawabannya di sini. Cuma ya, karena ini N2N1 ya, kita juga belum ada program ke sana, jadi minasan bisa baca sendiri. Oke. Hai. Ja, tsugi ni ikimashou. Berikutnya adalah pemahaman penekanan bacaan panjang. Ya, ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi ya. Mirip dengan pemahaman isi bacaan panjang. Sebenarnya cuma ini ada penekanan dikit gitu ya. Jadi kita nggak harus baca secara keseluruhan. Harus baca, cuma ada beberapa hal yang ditekankan di situ. Jadi misalnya ada beberapa jawaban benar nih, tapi ada beberapa satu hal yang paling benar, yaitu yang harus dipilih. Kemudian ada pencarian informasi. Ini biasanya ya kita ada soal berisi biasanya soalnya bentuknya kayak pamflet, terus kayak jadwal, terus menu gitu. Kita harus bisa memahami gitu. Kira-kira itu tuh yang mau gambar tuh apa gitu. Misalnya kayak soal tentang jadwal kereta gitu. Dan harganya berapa. Nanti kita disuruh mencari tahu kalau mau ke sini itu kira-kira harganya berapa. Terus enaknya berangkat jam berapa. Atau ada kriteria tertentu yang mereka sebutkan. Jadi kita harus memilih jawaban yang paling benar berdasarkan jadwal tersebut atau menu tersebut gitu. Jadi bukan bacaan full gitu ya, tapi kayak gambar-gambar poster gitu. Nah, itu namanya Joho Kensaku. Kita menemukan sendiri. Oke desu ne. Hai. Warimashita. Oke desu. Hai. Gimana minasan? Sudah paham belum? Kalau belum, kebetulan kami lagi buka kelas intensif pemula sampai N3, N5, N4, N3. Senseinya mumpuni. Mereka punya sertifikat N2, N1 dan materinya diperiksa oleh orang Jepang langsung. Sini ada fotonya ya, Takuya Osawa. Jadi buat kalian yang mau belajar Jepang, nggak akan nyesel belajar di sini. Karena ya udah pasti bagus, otentik desu ne. Oke. Hai, jika minasan ada pertanyaan, silakan komentar di bawah di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share kalau minasan merasa terbantu dengan adanya video ini. Ja, terima kasih dan sampai ketemu kembali. Otsukare sama deshita. Bye-bye.